Ide konten yang mudah dengan cuan yang berlimpah. Ini adalah salah satu contoh channel edukasi anak-anak yang setiap bulannya menghasilkan kurang lebih 15 juta per bulan untuk rata-rata pendapatan bulannya. Nama channelnya Aatun Kids. Kalian bisa lihat nanti channelnya ini membahas seputar video edukasi anak-anak. Dimana untuk konten-konten videonya sendiri itu gampang banget dibuat. Karena kalian juga bisa membuatnya bahkan dengan menggunakan aplikasi Canva sekalipun. Makanya di video kali ini kita akan bahas gimana cara membuat konten video seperti di channel Aatun Kids dengan menggunakan aplikasi Canva saja. Jadi simak baik-baik supaya kalian bisa membuat konten seperti konten-konten di channel Aatun Kids dan bisa menghasilkan jutaan rupiah per bulan dari konten video edukasi anak-anak seperti ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Oke guys, sekarang coba kita lihat dulu konten-konten yang ada di channel Aatun Kids ini. Nah, di sini untuk channelnya sebenarnya simpel banget. Jadi dia hanya membuat konten-konten yang membahas seputar pembelajaran atau edukasi anak-anak. Dan bisa kita lihat untuk view-nya juga tinggi-tinggi. Dan coba kita lihat nih view yang ada di konten tebak nama buah. Nah, ini kontennya juga simpel banget teman-teman. Seperti ini aja. Dimana dia hanya menampilkan kayak buah, kemudian di sini di sebelahnya ada jawabannya. Nah, ini tentunya bisa kita buat hanya menggunakan Canva saja. Nah, sekarang kita langsung aja deh praktek gimana cara bikin konten seperti di channel Aatun Kids ini. Pertama kita masuk dulu ke aplikasi Canva. Di sini kita pilih menu video dan kita pilih yang ukuran 1920 x 1080 pixel. Selanjutnya kita masukkan dulu untuk elemen-elemen yang kita butuhkan. Nah, contoh di sini untuk elemennya kita akan coba bikin dulu yang bagian pertanyaannya atau bagian untuk gambar buahnya. Kalian masuk ke menu elemen dan kita pilih yang bagian shape ini ya. Setelah itu kalian letakkan di sebelah kiri dan kita atur dulu untuk ukurannya. Kemudian kalian pilih dulu untuk gambarnya, untuk warnanya ya. Untuk warnanya kita hilangkan seperti ini. Kita klik no color. Lalu kalian klik menu border style seperti ini. Dan kalian tinggal klik yang lain ini. Selanjutnya kalian tinggal atur dulu untuk ketebalan dari bordernya ini. Nah, kita pakai ukuran sekitar 20 saja ya. Setelah itu kalian tinggal ubah warnanya ya. Warnanya kita ubah menjadi warna-warna yang cerah. Misalnya pakai warna merah kayak gini. Kemudian tinggal kita atur dulu untuk ukurannya. Selanjutnya kita masukkan lagi border yang tadi dan kita letakkan di sebelah kanannya. Nah, ini adalah tombol untuk ini ya, untuk jawabannya nanti di sini. Di sini kita hilangkan lagi untuk bagian warnanya ya. Jadi kita hanya menggunakan bordernya saja. Caranya sama masih kayak tadi ya. Nah, setelah itu kalian tinggal ubah warnanya ke warna merah, misalnya jadi warna merah kayak gini lagi. Ya. Setelah itu di sini kalian tinggal duplikat saja untuk gambarnya seperti ini dan kita duplikat lagi. Nah, lalu tinggal kita rapikan dulu. Nah, setelah itu di sini tinggal kita masukkan untuk nama buahnya. Nah, contoh di sini kita coba masukkan salah satu nama buahnya aja, misalnya nama apel ya. Lalu kita cari buah yang kira-kira bagus dan bisa kita gunakan. Nah, ini banyak ya. Nah, misalnya kita mau pakai yang ini. Setelah itu kita letakkan di sebelah sini. Langkah berikutnya kalian tinggal tambahkan untuk jawabannya di sebelah pojok kanan ini ya, di bar yang ini. Sini kita pilih yang ada subheading. Kemudian tinggal kita masukkan jawabannya. Jadi pertanyaannya nanti cukup dibacakan menggunakan voice over saja ya. Di sini kita masukkan jawaban yang pertama, misalnya jeruk, kayak gini. Kemudian kalian tinggal letakkan di jawaban yang pertama. Lalu untuk fontnya kita ubah dulu ya, misalnya menjadi font yang menarik kayak misalnya more sugar kayak gini. Lalu warnanya kita ubah menjadi warna yang cerah ya. Misalnya kita pakai warna yang kuning. Ya, kita ubah dulu untuk fontnya kita pakai warna yang kuning. Sini coba kita ubah lagi. Nah, kayak gini. Lalu kita tambahkan sedikit efek, kita masuk ke menu outline kayak gini. Nah, biar ada sedikit efek kayak gini ya. Nah,
Lalu tinggal kita duplikat dan tinggal kita masukkan jawaban lainnya. Misalnya jawaban yang kedua adalah apel. Kemudian di sini kalian tinggal duplikat lagi dan tinggal kita letakkan di jawaban yang ketiga dan kita masukkan jawaban atau pilihan jawaban yang terakhir. Langkah berikutnya kita masukkan dulu untuk bagian backgroundnya. Nah tadi kan ini ada background kayak buah-buah kayak gitu ya. Nah buah-buah yang bergerak seperti ini. Nah kita coba cari background yang sejenisnya. Pertama kita masuk dulu ke menu elemen dan kita masukkan kata kunci fruit. Setelah itu kalian tinggal klik di menu video kayak gini dan kalian tinggal cari aja nih. Nah ini banyak nih. Nah contoh ini adalah videonya yang kayak gini. Lalu tinggal klik kanan dan pilih set video as background. Setelah itu di sini kalian masuk ke menu transparan ya. Kalian klik dulu bagian backgroundnya dan kita klik menu transparansi. Jadi kita turunkan sedikit untuk transparansinya ya. Nah, coba kita putar dulu seperti ini. Nah, kalau masih ketebalan kalian bisa turunkan lagi jadi misalnya 13 kayak gini. Nah, jadi terlihat transparan kayak gini ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, di sini sepertinya masih agak ketebalan dan kita coba turunkan lagi sampai kira-kira lumayan. Nah, kita coba turunkan ke angka 10 aja ya. Nah, ini sepertinya segini udah cukup. Berikutnya tinggal kita masukkan jawabannya. Nah, di sini kita masukkan tanda panah. Kalian bisa mengetikkan di tombol keyword, tombol elemennya dengan kata kunci arrow. Lalu tinggal kita pilih pada panah yang mau kita gunakan. Ya, misalnya kita mau pakai yang kita pakai yang standar aja ya. Misalnya pakai yang ini. Lalu kita klik flip. Nah, dan kita letakkan jawabannya di sebelah mana ya? Nah, tadi misalnya jawabannya apel, berarti kita letakkan di sini. Nah, ini belum beres nih. Ini belum beres. Lalu tinggal kita ubah warnanya. Misalnya jadi warna kuning kayak gini ya, biar nggak terlalu tabrakan warnanya. Nah, seperti ini misalnya. Setelah itu di sini juga tadi ada tanda loadingnya gitu ya. Jadi ada tanda waktu untuk menjawabnya. Nah, ini kita juga bisa menambahkan tanda seperti ini. Nah, caranya kita masuk ke menu elemen lagi dan kita masuk ke menu loading ya. Kalian cari aja dengan kata kunci loading bar. Lalu kita klik menu video dan kalian bisa pilih di sini banyak sekali untuk jenis loadingnya. Nah, coba kita pakai yang ini aja. Nah, di sini kalian jangan pilih yang background remover ya, karena biasanya nanti hasilnya jelek. Nah, kita potong aja kayak gini. Nah, kita letakkan dulu di bawah. Lalu tinggal kita potong aja kayak gini. Nah, ini supaya hasilnya lebih rapi dan sebenarnya kalau mau lebih rapi teman-teman bisa pakai CapCut ya. Nah, untuk penggunaan dari green screen kayak gini. Kalau di Canva itu hasilnya kurang bagus. Nah, ini tinggal kita letakkan seperti ini. Setelah itu tinggal kita letakkan di bagian paling bawah. Nah, oke. Nah, kira-kira segini ya, teman-teman. Setelah itu langkah terakhir tinggal kita tambahkan voice overnya ya. Nah, sebelum menambahkan voice over kita akan tambahkan animasinya terlebih dahulu. Nah, misalnya kayak gini. Lalu kita grouping dulu ya untuk menu-menu buahnya ini. Nah, ini menu buahnya kita akan grup dulu dan ini kita coba geser sedikit seperti ini. Dan kita grup dulu untuk bagian nah, setelah itu di sini tinggal kita grupkan ya untuk bagian untuk setiap jawabannya kita kasih grup dan jangan kita grup semuanya ya. Karena kalau di grup semuanya nanti jawabannya itu harus kita buat ulang. Nah, jadi kita grupkan dulu untuk setiap jawabannya kayak gini. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita tambahkan animasi. Nah, biar hasilnya lebih keren ya. Nah, ini kita bisa tambahkan animasi. Di sini juga bisa ditambahkan animasi. Ini juga bisa kita tambahkan animasi juga ya, pokoknya ke semua jawaban yang ada di sini kita tambahkan animasi. Nah, ini sepertinya masih kurang klop nih ya. Nah, ini kita tambahkan lagi. Oke. Nah, ini juga animasinya. Nah, setelah itu di sini kita bisa menambahkan voice over-nya terlebih dahulu. Nah, untuk voice over-nya di sini kita bisa pakai yang langsung ada di Canva.
Nah, kalian kalau pakai yang Canva Pro, kalian bisa masuk ke menu apps seperti ini, lalu tinggal cari text to speech. Ya. Atau buat teman-teman yang nggak pakai Canva Pro, teman-teman bisa pakai yang seperti di TTS Maker ya. Nah, ini bisa juga teman-teman pakai kalau misalnya teman-teman nggak pakai Canva Pro. Kemudian tinggal kita pilih yang text to speech seperti ini. Selanjutnya tinggal kita tambahkan pertanyaannya di awal. Misalnya kita tambahkan di sini, buah apakah ini? Ya, buah apakah ini? Lalu teman-teman juga bisa milih untuk voice-nya ya. Di sini coba kita pilih yang Siga di sini. Dan kita sedikit naikkan pitch-nya ya. Kita coba naikkan ke medium. Lalu kita pilih create audio. Setelah itu nanti audionya akan langsung tergenerate dan akan langsung ditambahkan ke dalam menu ini ya. Nah, contoh, coba kita lihat dulu nih. Nah, sekarang untuk audionya sekarang sudah ada di bawah dan coba kita play dulu sebentar. Buah apakah ini? Nah, kayak gini ya. Buah apakah ini? Buah apakah ini? Selanjutnya di sini teman-teman tinggal menambahkan efek suaranya. Nah, ini kita coba tambahkan efek suara dari loadingnya ini ya. Nah, di sini agar hasilnya atau agar loadingnya ini muncul sesuai dengan timingnya, jadi bar loadingnya ini akan muncul setelah suaranya ini selesai. Nah, caranya kita pilih pada menu elemen ini, lalu kita klik kanan dan pilih show timing. Setelah itu tinggal kita letakkan di sebelah sini ya. Nah, ini jadi posisinya setelah suara yang tadi. Baru nanti dia akan muncul kayak gini. Nah, lalu di sini kita tambahkan efek suaranya. Ya, efek suaranya kita bisa tambahkan efek suara timing. Nah, teman-teman bisa cari dengan kata kunci egg clock kayak gini ya. Lalu tinggal masuk ke audio dan nanti ada menu egg timer seperti ini. Nah, ini kita klik aja egg timer kayak gini. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya. Buah apakah ini? Nah, jadi di sini ada apa ya? Ada tanda kayak ini ya. Nah, ini ada durasinya. Nah, kalau sudah sampai sini, sekarang kita crop dulu ya. Ini kita crop dulu ya. Coba kita lihat nih. Ini kita crop dulu ya. Caranya tinggal kita masukkan seperti ini aja ya, teman-teman. Nah, ini tinggal kita crop kayak gini ya. Nah, ini tinggal kita adjust kayak gini. Nah, di sini tinggal kita crop dulu untuk audionya. Caranya tekan S aja di keyboard. Nah, tekan S kayak gini atau split audio kayak gini. Ya, setelah itu di sini tinggal kita hapus ya audio yang tidak kita gunakan. Dan di sini juga kita lihat lagi show timingnya dan kita cut juga di sini. Nah, ini tinggal kita klik kanan lalu pilih ini ya, pilih. Nah, setelah itu di sini teman-teman juga atur untuk durasi dari ini ya, durasi daripada loading barnya ini. Nah, ini kita letakkan sama dengan timing kayak tadi. Nah, begitupun untuk jawaban yang lain. Nah, di sini kita akan mengatur nih untuk bagian jawabannya kita bisa atur di sini. Jadi setelah timingnya selesai, kita akan hilangkan jawaban yang bukan jawabannya itu. Nah, jadi kita klik dulu pada menu jawaban ini, lalu tinggal kita klik kanan dan pilih di sini, pilih timingnya ya. Nah, ini timingnya kita atur sampai sini. Nah, ini kita coba perkecil lagi seperti ini, teman-teman. Nah, jadi sampai sini aja. Setelah itu di sini di bagian jeruk juga sama ya. Ini bagian jeruk juga sama, kita letakkan sampai waktu timingnya itu habis. Nah, jadi sampai sini habis, udah tuh nggak ada lagi jawabannya. Nah, yang tersisa hanya satu jawabannya aja. Nah, berarti yang ini apel kita letakkan sampai akhir. Nah, misalnya durasi videonya segini aja cukup. Nah, setelah itu di sini untuk yang bagian ini kita akan munculkan setelah timing. Nah, jadi dia akan muncul mengikuti jawaban yang akan dia pilih. Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, seperti ini. Nah, yang terakhir teman-teman bisa tambahkan efek suara kayak level up gitu ya. Nah, di sini kita bisa cari dengan kata kunci end game kayak gini. Lalu teman-teman bisa menggunakan audio yang level up sound effect. Nah, yang audionya kayak gini.
Nah, di sini kita tambahkan kayak gini. Dan sekarang coba kita lihat hasilnya. Buah apakah ini? Buah apakah ini? Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan lagi. Misalnya sambil disebutkan ya, di sini apel. Nah, ini berarti teman-teman tinggal tambahkan lagi di menu text to speech. Nah, misalnya kita tambahkan betul ini buah apel gitu ya. Misalnya betul ini buah apel ya. Lalu tinggal kita klik create audio dan nanti dia akan ditempatkan di sebelah jawabannya ya. Nah, ini kita letakkan di bagian jawabannya. Nah, berarti seperti ini ya. Nah, ini kita letakkan di sini. Dan ketika dia berhasil menjawab, Ini buah apel. nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau sudah tinggal kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Di sini kita nggak perlu bikin dari awal lagi, teman-teman. Jadi kita tinggal duplikat teksnya saja. Ini tinggal kita duplikat ya. Ini tinggal kita duplikat teks. Lalu tinggal kita ganti nama buahnya aja. Misalnya ini berarti kita ganti dengan buah yang lain. Contoh misalnya kita ganti pakai buah strawberry. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Ini kita hilangkan, lalu tinggal kita atur lagi di bagian jawabannya ini. Nah, ini kita atur dan teman-teman lakukan saja timingnya seperti ini ya. Nah, setelah semuanya selesai, di sini kita bisa tambahkan juga untuk musik pengantarnya atau backsoundnya. Nah, untuk backsoundnya ini opsional ya. Ini kita bisa tambahkan misalnya dengan menggunakan musik yang ada di Canva ini. Tapi saya lebih rekomendasikan teman-teman buat pakai musik yang ada di YouTube Audio Library. Itu lebih aman dan lebih aman terhindar dari copyright. Kalau di Canva ini nggak tahu ya. Ini bisa jadi terkena copyright atau enggak. Nah, setelah itu di sini tinggal kita download dan sekarang kita sudah bikin video pembelajaran edukasi anak dengan menggunakan aplikasi menggunakan aplikasi Canva.